Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sutrisno SPD MSI selaku pengawas TK di Kecamatan Sumono, serta Ibu Wulandari selaku mentor kita yang sangat kami cintai, dan teman-teman semua rekan-rekan orientasi P3K di angkatan 67 yang sangat kami banggakan. Perkenalkanlah, saya Muhammad Herul Anwar yang bertempat tugas di SD Negeri Keseneng. Di sini kami akan menyampaikan rencana kerja yang akan dilakukan dalam jangka 5 tahun ke depan. Itu bagaimana? Apa judul yang akan diangkat dalam rencana kerja saya? Ini kami akan memperkenalkan itu bagaimana meningkatkan self-efficacy peserta didik melalui implementasi nilai-nilai religius di SD Negeri Keseneng, Kecamatan Sumono, Kabupaten Semarang. Yang pertama, ketika kita masuk di tahun pertama, yaitu di tahun 2023, kami mengenalkan pembiasaan Asmaul Husna, Bapak Ibu. Nah, pembiasaan ini kami lakukan yaitu dengan konsultasi dengan kepala sekolah, sehingga kami nanti dapat izin dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kami juga konsultasi dengan teman-teman guru. Di sini kami dapat berkoordinasi bagaimana pelaksanaan dari pembiasaan ini. Kemudian setelah dapat suatu kesepakatan, nanti kami mencetak suatu teks yang nantinya dapat disampaikan, dapat diberikan kepada masing-masing peserta didik. Kemudian yaitu masuk pada tahap pelaksanaan. Nah, hasilnya apa? Dengan pembiasaan ini anak-anak diharapkan dapat hafal tentang Asmaul Husna dan terlebih nanti bisa memahami maknanya. Penerapan nilai berakhlak di sini adalah nilai kolaborasi. Kemudian masuk pada tahun kontrak kedua, yaitu di tahun 2024, yaitu kami memperkenalkan kegiatan one week one surat. Apa itu? Berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin, kemudian kita minta masukan dari beliau itu bagaimana. Kemudian setelah itu kita membuat kartu hafalan yang nantinya di setiap anak ini memperoleh kartu ini untuk dijadikan acuan, dijadikan pedoman dalam melakukan hafalan. Yang nantinya hafalan ini harus disetorkan atau diujikan kepada Bapak Ibu guru seminggu sekali. Nah, strateginya bagaimana untuk menghafalnya? Ya, untuk menghafalnya kita biasakan sebelum pulang sekolah, kita biasakan anak-anak ini untuk menghafal surah-surah yang ditentukan ini tadi. Nah, harapannya apa dengan hafalan ini? Dengan hafalan ini anak-anak dapat menghafal surah-surah pilihan tadi. Kemudian apa? Dengan hafalan ini kita juga melatih tahsin dari anak, sehingga siswa ini dapat membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan dapat membaca secara fasih seperti itu. Dan penerapan nilai berakhlaknya apa di sini? Kolaboratif dan kompeten. Lanjut, kita ke tahun kontrak ketiga, yaitu di tahun 2025. Di tahun 2025 itu kita mengenalkan untuk memobilisasi media pembelajaran inklusif. Di sana ada anak yang cacat, Pak. Di SD Negeri Keseneng untuk yang cacat parah itu tidak ada, Pak Ibu. Tetapi kita harus mengakomodasi ya kondisi anak yang memiliki tingkat pengetahuan yang beragam. Kalau biasanya pada kurikulum kita kenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi kita juga harus menunjang dengan adanya media yang bersifat responsif. Nah, lantas bagaimana
untuk melakukannya, kita berkonsultasi dengan kepala sekolah, kita berkoordinasi bagaimana media ini akan diadakan. Kemudian setelah itu kami berusaha, setelah kita mencapai suatu titik terang, maka kita akan mengusahakannya dengan menggunakan media-media tadi, entah itu bisa merancang sendiri atau kita meminta bantuan dari pihak lain, sehingga media ini dapat tersedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah tahap pengimplementasian media ini kepada peserta didik. Dengan mengimplementasikan media yang bersifat inklusif pada peserta didik ini, ya, anak ini memiliki self efficacy untuk menyelesaikan, untuk meyakinkan dirinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak ini menjadi merasa mampu untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Anak-anak tidak takut, bagaimana ya saya harus menyelesaikan kegiatan belajar saya, seperti itu. Kemudian masuk ke tahun yang kontrak yang keempat, yaitu kegiatan kajian pagi. Kajian pagi ini dilakukan dengan berbarengan dengan kegiatan setelah sholat duha. Nah, kegiatan kajian pagi ini kami laksanakan dengan berkoordinasi dengan peserta didik, supaya peserta didik ini dapat melatih keberanian dirinya tampil di depan umum. Makanya untuk melakukannya kami membagi jadwal yang berisikan waktu pelaksanaan, kemudian siapa peserta didik yang bertugas, kemudian tema apa yang harus disampaikan. Dan pelaksanaannya ini kami lakukan pada hari Jumat pagi setelah sholat duha tadi. Dan kemudian dengan kegiatan ini siswa harapannya memiliki self efficacy yang jauh lebih baik karena terbiasa tampil di depan umum, sehingga anak ini menjadi sosok yang lebih pemberani, lebih pede seperti itu. Kemudian di sisi lain, guru ini tidak tinggal diam, tetapi guru ini sebagai evaluator, sebagai sosok yang memberikan umpan balik kepada peserta didik, sehingga anak ini memperoleh pengetahuan yang komprehensif, memperoleh pemahaman yang holistik seperti itu. Nilai apa yang diterapkan dari penerapan nilai berakhlak ini? Itu nilai kolaboratif dan kompeten. Dan masuk di tahun yang kelima, pada tahun 2027 kami mengagendakan adanya aktivasi media pembelajaran yang interaktif. Apa itu? Nah, di sini kurang lebih ini adalah sebuah konten pembelajaran yang bisa berupa video atau yang lainnya yang dapat kita sajikan secara mobile, dapat diakses oleh peserta didik dimanapun peserta didik itu berada, entah itu di rumah atau di lingkungan sekolah. Maka yang kami lakukan adalah dengan terlebih dahulu kami mencari referensi bagaimana kita akan membuatnya, kita mencari software pendukung untuk membuatnya, kemudian kita merancang medianya, kemudian kita publikasikan baik itu lewat YouTube atau media sosial yang lainnya. Kemudian link-link yang tersedia ini kita sampaikan kepada peserta didik untuk dapat diakses. Penerapan nilai berakhlak di sini adalah adaptif. Ya, terima kasih. Ini adalah beberapa dokumentasi yang sudah kita lakukan dengan masuk sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang hendak memberikan pertanyaan atau saran, kami persilahkan. Saya mau bertanya Pak, tadi kan di program kelima dalam membuat media pembelajaran. Betul. Nah, dalam membuat media pembelajaran tersebut, aplikasi apa yang Anda gunakan, yang Bapak gunakan? Ya, dalam merancang media pembelajaran tersebut. Ya, kita menggunakan media-media yang umum dipakai. Kalau kita sekarang berbicara Canva, mungkin kita bisa menggunakan Canva sebagai salah satunya. Kemudian kita juga membuat aplikasi untuk membuat video seperti yang lainnya, entah itu Filmora atau
Adobe Photoshop, Adobe dan yang lainnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tahun keempat itu di situ kan ada kajian pagi, sementara jenengan di tahun ketiga kan belum ada program itu, berarti program itu kita laksanakan di tahun keempat. Nah, itu saya tertarik sekali Pak Anwar, di situ kajian paginya itu kan berarti kok langsung dimulai anak itu yang melaksanakannya langsung anak, apa urutannya Bapak Ibu guru yang mencontohkan dulu, kemudian anak-anak diminta mendengarkan, setelah itu anak-anak diminta untuk membuat, kemudian diminta diambil yang terbaik dulu, kemudian baru ditampilkan. Nanti berikutnya kalau sudah anak-anak paham, baru Pak Anwar itu merancang atau membuat jadwal-jadwal khusus anak yang merancang ini atau bagaimana Pak? Itu saya masih bingung di situ. Jadi kajian paginya itu saya masih kurang paham untuk penjelasan Pak Anwar dalam pelaksanaannya di tahun keempat. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Di slide ini kami tidak bisa menampilkan beberapa program yang telah kami lakukan di sekolah kita. Di sekolah kita itu sebenarnya sudah berjalan kegiatan kajian pagi ini. Dan kami guru ini juga rutin memberikan ceramah sebenarnya setiap pagi di setiap hari Jumat. Tapi di sini kami tidak menampilkannya. Ya mungkin dari pengalaman sebelumnya yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru setiap hari Jumat memberikan ceramah, anak-anak memperoleh common sense, memperoleh pengetahuan seperti itu dari tahap ini, sehingga peserta didik ini memperoleh pengalaman dari Bapak Ibu guru untuk nantinya dapat diaplikasikan seperti itu. Nantinya sehingga pada tahun kontrak keempat ini baru insya Allah kami terapkan bagi anak-anak seperti itu. Oh iya, jadi paham Pak Anwar sekarang. Tadi kan saya menyorotinya kok langsung membuat, ternyata Pak Anwar di tahun pertama itu sudah memberikan contoh. Jadi beberapa guru mungkin bergantian atau Pak Anwar sendiri? Kita bergantian Bu. Oh, Oke. Bagus sekali Pak Anwar. Terima kasih Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Pak Tris. Kuatkan Pak Anwar ya. Ya Pak. Oke, ini program-program yang sudah kita susun bersama teman-teman yang lain, tadi ada beberapa yang lain ya, itu sudah dilaksanakan selama masing-masing, kan? Cuma di atas kertas programnya semacam itu. Harapannya di tahun itu nanti ada sebagai momen untuk launching gitu ya. Ya, betul. Launching dari hasil yang sudah Anda lakukan mulai saat ini kan. Misalnya yang hafalan di tahun itu mungkin di tahun itu sudah hafal sekian juz atau sekian surat, dilaunchingkan dalam momen hari peringatan ya. Kan itu kan itu dilaunchingkan ke masyarakat. Launchingnya saja gitu. Padahal kita sudah mulai ini tahun pertama gitu. Tahun pertama merupakan kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya sekali lagi bahwa keberhasilan panjenengan ini harus dipublikasikan supaya masyarakat tahu bahwa kita itu sudah berbuat gitu ya. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bukan hanya di lingkup kita saja, tapi lingkup di kecamatan. Harapannya itu karena kita punya tadi komunitas belajar di sekolah, juga komunitas tingkat kecamatan. Saya kira nanti mohon untuk bisa dipublikasikan bersama-sama. Seperti disampaikan Pak Sabto tadi ada website. Itu mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana cara membuat website? Sehingga orang tahu, oh ternyata itu di Kesamen pun ada nih kegiatan semacam ini. Kita tidak ketinggalan dengan yang lain. Harapannya begitu. Betul Pak Sabto. Terima kasih Pak. Selamat dan sukses. Semoga nanti bisa jalan semua dari kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Tris, Bulan dan teman-teman sekalian atas saran masukan yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja program yang kami tawarkan ini jauh dari kata sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ketidaknyamanan yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.